Yo, parah Wibu Nolep. Gimana nih puasanya? Aman kan? Nggak ada yang bolong? Ya, masa baru hari kedua udah bolong aja lu pada, ya kan? Emang bocah. Nah, di video kali ini gue mau menemani puasa lu pada sambil kita ngabuburit, ya kan? Ya, walaupun gue nggak bisa nemenin lu sampai buka puasa, karena emang durasi videonya yang nggak panjang-panjang banget. Buat pembahasan video kali ini adalah party alternatif atau party kedua dari Kuzuma. Salah, maksud gua Kazuma dari anime Konosuba. Ya udahlah, daripada gue banyak bacot ya kan, Cuk, mending kita langsung aja lah ke pembahasan ya. Party alternatif atau party kedua dari Kazuma ini bukan berawal dari Kazuma, melainkan dari Eris, sang dewi keberuntungan. Party Kazuma yang kali ini bertolak belakang dengan party Kazuma yang biasanya. Ya gimana enggak gitu. Biasanya Kazuma punya party yang isinya cuma beban doang gitu. Yang ngebuat Kazuma nggak ada epic-epicnya lah. Tapi jujur di party kedua atau di party alternatifnya Kazuma, Kazuma tuh kelihatan epic buat gue. Karena membernya juga nggak ada yang beban. Malah membernya tuh pada orang-orang OP semua. Gak ada tuh yang namanya Dewi pembawa sial, gak ada yang namanya penyihir yang cuma bisa pakai satu sihir doang, dan gak ada crusader yang nyerang gak bakal kena. Itu gak ada semuanya di party alternatif ini. Dan tujuannya dibikin party ini juga sebenarnya cuma buat nyolong atau ngambil senjata cheat atau senjata OP dari orang-orang yang bereinkarnasi ke dunia paralel. Ingat kan Kazuma ditawarin senjata sama Aqua di episode 1. Walaupun sebenarnya nggak cuma senjata, tapi juga ditawarin skill. Tapi Kazuma lebih memilih membawa sang dewi pembawa sial ke Isekai. Nah, orang yang bereinkarnasi selain Kazuma kan nggak semuanya milih skill tuh. Ada yang milih senjata juga. Dan pas orang itu mati, senjatanya nggak ada yang make. Dan karena itu, Eris harus ngambil senjata itu lagi. Pertamanya Eris cuma sendiri, tapi nanti akan ada Kazuma dan dua orang lainnya yang akan ngebantu Eris untuk mengambil senjata itu atau menyegel senjata itu. Nah, siapa aja sih kan member dari party alternatif Kazuma itu? Yang pertama jelas sih Kuzuma. Salah, maksud gua Kazuma. Seperti yang kita tahu gitu kan, kalau Kazuma orang yang pintar tapi cukup brengsek ya, omongannya juga belak-belakan, kalau ngehina nggak difilter dulu. Tapi meski begitu cukup banyak fans Kazuma, termasuk gue. Di dunia paralel atau di Isekai, Kazuma bisa gue bilang sangat terkenal. Terkenal karena suka bikin cewek jadi berlendir, yang sebenarnya karena kebegoan mereka bisa dimakan kodok gitu ya. Terus juga terkenal karena ngancurin dinding perbatasan kota yang sebenarnya karena ulah Aqua, atau sering ngeledakin kastil Raja Iblis yang sebenarnya Megumin yang ngeledakin. Kazuma cuma jadi kambing hitam doang. Emang sial nasib Kazuma tuh di Isekai. Kazuma sendiri seperti yang kita tahu kalau dia punya luck yang sangat-sangat tinggi sampai-sampai dia pernah main di kasino dan ngebuat kasino itu harus gulung tikar atau bangkrut gara-gara Kazuma doang. Kayak yang gue bilang tadi gitu, kalau Kazuma adalah orang yang pintar. Nah, kepintarannya itu dia gunakan untuk ide-ide licik yang dia kombinasikan dengan lucknya. Contohnya kayak waktu lawan Dulahan gitu kan, yang palanya diambil. Kalau gue inget lagi, gue ngakak sendiri sumpah dah. Untuk skill, Kazuma memiliki banyak skill. Yang pertama adalah skill Bin, yaitu skill yang memungkinkan Kazuma untuk mengikat seseorang selama Kazuma memiliki tali. Kedua, Kazuma memiliki skill deteksi jebakan dan descent trap, yang dia kombinasikan kedua skill itu yang memungkinkan Kazuma untuk menggagalkan trap di jalan yang akan dilalui oleh Kazuma. Ketiga, Kazuma bisa mendeteksi musuh. Kalau yang ini kayaknya nggak perlu gue jelasin lagi. Yang keempat, Kazuma memiliki skill Lark, skill yang ngebuat Kazuma sulit untuk dideteksi. Bukan gak bisa dideteksi, tapi sulit untuk dideteksi. Skill keenam Kazuma adalah Concealment, skill lanjutan dari skill Lark yang ngebuat Kazuma menjadi tidak terlihat selama beberapa detik. Dan dia juga tidak bisa dideteksi, karena ini adalah skill lanjutan dari Lark. Skill ketujuh adalah Escape, skill untuk berpindah tempat.
Skill ke-9 Kazuma adalah Steal. Kalau skill yang ini kayaknya nggak perlu gue jelasin lagi ya, soalnya skill ini udah menjadi ciri khas buat Kazuma gitu. Skill ke-10 Kazuma adalah Snipe. Skill menembak panah dengan akurasi sesuai keberuntungan pengguna. Ya, kalau Kazuma yang make skill ini jadi OP banget. Ya, lu tahu sendiri kan, lucknya Kazuma tuh segede apa. Selanjutnya, Kazuma juga memiliki skill Auto Dodge. Skill untuk menghindari serangan berdasarkan status luck. Ya, karena Kazuma memiliki luck yang sangat-sangat tinggi, skill ini jadi OP di tangan Kazuma. Kazuma juga memiliki skill Deadly Backstab. Skill yang bertujuan untuk membunuh musuh dalam satu kali serangan. Dengan kondisi Kazuma harus tidak terlihat dan memiliki status luck yang tinggi. Selanjutnya, skill yang dimiliki Kazuma adalah Drain Touch. Skill untuk menguras mana melalui kontak fisik, atau bisa juga digunakan untuk membagi mananya. Selain skill itu, Kazuma juga bisa sihir elemen api, air, angin, bumi, es, dan petir. Kazuma juga bisa skill tingkat ultimate, kayak teleportasi, healing, ngebuat golem, dan terakhir skill ultimate khas Megumin. Ya, apalagi kalau bukan Explosion. Member dari party alternatif kedua Kazuma adalah Eris. Eris merupakan dewi keberuntungan yang turun ke dunia paralel atau isekai tempat Kazuma di reinkarnasi. Dia turun ke dunia karena salah satu pemujanya yaitu Lalatina Ujusama. Ya, si Darkness berdoa untuk meminta teman selama berpetualang. Eris yang merasa kasihan akhirnya turun dan menyamar menjadi Chris. Dan dia menemani Darkness berpetualang sebelum Darkness bertemu dengan Kazuma. Eris sebagai dewi memiliki berbagai ciri fisik yang jauh melebihi batasan manusia normal. Kayak immortal dan bisa awet muda sampai kapanpun. Selain itu, dia mampu membawa jiwa orang ke dalam tubuh baru atau ke tubuh yang sudah ada. Seperti saat dia mereinkarnasi seseorang ke isekai. Eris bahkan dapat memanipulasi peristiwa kehidupan masa depan seseorang sampai batas tertentu. Terakhir, Eris dapat melintasi dunia dewa dan dunia paralel dengan menciptakan tubuh baru untuk dia huni. Ya, kayak gitulah cara dia bisa berpetualang sebagai Chris. Dan sayangnya saat sebagai Chris, Eris tidak dapat menggunakan kekuatan ilahinya dan tidak memancarkan aura ilahi. Eris sebagai dewi keberuntungan pasti memiliki luck yang nggak bisa dijelasin lagi. Bahkan kartu petualang sama sekali nggak bisa deteksi lucknya dari Eris. Eris juga didukung dengan skill Bean, tapi sedikit berbeda dengan Kazuma. Eris bisa membuat musuh tidak bisa menggunakan skill apapun selama beberapa menit dengan skill Bean-nya. Eris juga memiliki skill lockpicking yang ngebuat Eris bisa ngebuka segala sesuatu yang terkunci. Eris juga memiliki skill deteksi trap dan disarm trap yang dia kombinasikan kedua skill itu seperti Kazuma. Selain itu, Eris juga bisa mendeteksi musuh dan mendeteksi harta karun. Skill lain yang dimiliki Eris adalah Steal, Lark, Escape, dan Weird Trap. Di mana skill Weird Trap tuh ngebuat Eris bisa membuat jebakan dari kabel. Selanjutnya, member party alternatif Kazuma yang ketiga adalah Iris. Kalau yang tadi Eris, yang ini Iris. Kayaknya autornya nggak pinter ngebuat nama ya, mirip-mirip gitu. Iris merupakan gadis tipe Imoto dan Ojo-sama yang digabungkan gitu. Jadi kayak putri bangsawan yang imut-imut lah. Pada awalnya Iris nggak menyukai Kazuma, tapi setelah tahu lebih banyak tentang Kazuma, Iris mulai menghangatkan dirinya kepada Kazuma sampai dia bisa jatuh cinta sama Kazuma. Diem-diem si Kazuma nih populer juga ya di kalangan cewek gitu. Dia disukain Megumin, dia disukain sama Iris, dan ya beberapa wanita lain lah. Iris sendiri masih terlalu muda buat Kazuma karena masih berusia sekitar 12-13 tahun. Tapi Kazuma bilang kalau Iris sudah dewasa dan masih pengen Kazuma jadi pengantinnya, maka Kazuma dengan senang hati akan menerima si Iris. Iris sendiri pada awalnya digambarkan sebagai putri bangsawan yang penurut. Tapi seiring jalannya cerita mulai kelihatan kalau Iris tuh cewek yang tomboy dan pengen berpetualang.
Karena fakta keluarga kerajaan yang telah mengadopsi pahlawan ke dalam garis keturunannya, itu ngebuat Iris diberkati dengan banyak kemampuan dan skill dari nenek moyangnya yang merupakan pahlawan. Kemampuan dan skill yang dimiliki Iris setara dengan skill cheat yang diberikan dewa atau dewi kepada orang Jepang yang bereinkarnasi ke isekai. Selain memiliki banyak skill yang kuat, Iris juga memiliki level yang terbilang cukup tinggi karena mengkonsumsi makanan langka atau makanan rare sejak kecil. Ya, levelnya kalau gue perkirakan mungkin sekarang sekitar 60 lah. Skill pertama yang dimiliki Iris adalah Exterion. Exterion adalah skill pedang yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh klan Berserk dan hanya bisa digunakan oleh orang yang dikenali oleh Caliber. Skill Exterion memungkinkan Iris untuk melepaskan gelombang kejut yang kuat dari pedangnya atau dari kaliber yang akan membelah target menjadi dua. Skill kedua yang dikuasai Iris adalah Secret Lightning Blade. Skill ini membuat Iris menciptakan ledakan cahaya disertai petir putih dan hembusan angin. Skill ini bisa gue bilang cukup kuat karena bisa ngebantai segerombolan goblin dalam satu ledakan. Skill ketiga Iris adalah Holy Explosion. Skill ini adalah skill khusus yang diturunkan melalui klan Berserk. Dan skill ini hanya bisa digunakan oleh pengguna Caliber. Skill ini membuat Iris melepaskan energi sihir dari pedang Caliber. Dan bisa gue bilang skill ini masuk ke kategori skill OP karena mampu ngebunuh naga emas dalam satu serangan. Member terakhir dari party alternatif Kazuma adalah Yunyun. Yunyun adalah anak dari kepala desa Crimson Demon serta teman masa kecil Megumin. Masa kecil Yunyun bisa gue bilang cukup tragis ya. Tapi ya karena ini Konosuba gitu, kesan dramanya jadi hilang dan yang ada malah jadi kelihatan lucu gitu. Yunyun sendiri adalah penyihir normal yang gak punya obsesi kepada sihir explosion. Jadi abis pakai sihir tuh nggak langsung lemes, yang bikin pikiran-pikiran lulu pada jadi pada traveling kemana-mana. Yunyun digambarkan sebagai cewek yang sabar, perhatian, dan lembut. Dia juga gampang malu serta cukup pintar walaupun dia nggak sepintar Megumin. Yunyun sendiri merupakan penyihir yang memiliki sihir elemen air, api, angin, bumi, petir, dan es. Yunyun juga memiliki skill Lack of Saber yang merupakan skill untuk ngebuat pisau atau dagger dari sihir. Skill lain yang dimiliki Yunyun adalah Cursed Lightning yang merupakan skill ledakan petir. Jadi mirip-mirip explosionnya Megumin, cuma ini pakai petir. Yunyun juga punya skill rawa tanpa dasar, di mana Yunyun membuat rawa yang tidak ada ujungnya atau tidak ada dasarnya. Skill terakhir yang dimiliki Yunyun adalah teleportasi. Oke lah, mungkin cukup sekian untuk pembahasan tentang party alternatif dari Kazuma. Maksud gue Kazuma. Kalau kalian punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan bisa tulis di kolom komentar. Bacotan-bacotan nggak penting lu pada gitu ya, juga bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, and share video ini ke teman-teman kalian, sahabat kalian, kerabat kalian, atau siapapun orang yang kalian kenal. Dan selamat menjalankan ibadah puasa buat yang menjalankan. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.